Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami yang naik di hadapan-Mu juga memberikan kepada kami satu dasar kekuatan Tuhan, untuk kami boleh membungkamkan musuh-musuh kami Tuhan. Di mana kami Tuhan begitu mengenal Engkau, Engkau berikan satu benih yang daripada-Mu, yaitu iman percaya kami. Anugerah-Mu Tuhan memampukan kami untuk menjalani hidup ini bersama dengan Engkau Tuhan. Dan ingatkan senantiasa Tuhan bahwa Engkau Tuhan amat sangat mengasihi kami. Dan kami mau simpan itu Tuhan untuk senantiasa kami mengingat, sehingga kami tidak mudah jatuh di dalam tipu muslihat iblis. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya share tentang patahkan ketakutan ya, patahkan ketakutan. Saya baru dapat dari Mazmur 8 ayat 2, tadi belum dikasih tahu. Mazmur 8 ayat 2 bunyinya begini. Ya Tuhan, Tuhan kami. Yang dua, yang ada Kau letakkan dari mulut bayi-bayi, dan anak-anak yang menyusu, maksudnya bukan bayi-bayi jasmani, rohani juga ya, yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu. Dasar kekuatan Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Dasar kekuatan, kenapa? Karena Tuhan tahu kita menghadapi lawan-lawan kita, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Membungkamkan musuh, membungkamkan tuh begini, berarti mulut ya, mulut yang dibungkamkan dari musuh kita. Kita tahu musuh kita bukan darah dan daging. Itu si jahat itu kita tahu mengaum-ngaum di sekeliling kita, cari celah di mana bisa masuk untuk dia memperdengarkan suaranya dan membuat kita takut. Dengar aja singa mengaum sudah takut. Ya, baru dengar tuh. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita dengar. Kita lihat di Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2 ngomong ini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tuhan itu roh. Roh Tuhan itu memberi kita hidup. Hidup apa? Hidup yang Tuhan kasih itu adalah kehidupan yang dimiliki oleh Allah. Roh yang memberi hidup. Kita ini dulunya mati ya. Memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ada hukum roh kehidupan, ada hukum dosa dan maut ya. Terus Yohanes 10 ayat 10 kita lihat soe. Nah, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Semua pasti hafal, tapi harus benar-benar diingetin ya, dimeteraikan supaya kita tahu. Nah, ini yang mencuri damai sejahtera kita, ini yang mencuri kesehatan kita, ini yang mencuri kasih kita, ini yang membuat kita benci, membunuh ya. Dan membuat kita lama-kelamaan kita ini dibinasakan dengan kebencian, dengan tidak mengampuni, dengan kepahitan, dengan segala penolakan, dengan semua nasihat-nasihat yang dari Tuhan kita tolak. Terus di sini dikatakan, aku datang, Tuhan datang ya, supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ingat ya, kelimpahan bukan berarti harta benda saja, enggak. Ya, segala sesuatu ya yang dari Tuhan itu. Tuhan bilang Tuhan datang dalam hidup kita. Kita terima Tuhan. Kita ini diberi kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan. Nafas Tuhan, kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan itu soe ya. Itu dalam bahasa Yunani artinya ya kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan, diberikan kepada kita. Nah, kalau kita lihat kedua ayat itu, ayatnya kan berkaitan antara
Satu hukum roh kehidupan sama hukum dosa dan maut. Yang satu Tuhan datang untuk memberikan kelimpahan, yang satu mencuri. Itu berkaitan, tapi cara kerjanya berlawanan. Kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Adam dan Hawa kan dicobai oleh si iblis, digoda sehingga dia jatuh. Dia jadi sejak semula Adam dan Hawa itu jatuh. Nah, ketika Adam dan Hawa itu jatuh, kemudian mulai masuklah ketakutan. Dia bersembunyi ketika Tuhan mencari. Bukan mencari sebenarnya, karena Tuhan tuh tahu. Tuhan cuma bertanya, di manakah kamu? Dia bersembunyi. Kenapa sembunyi? Karena takut. Karena takut dia bersembunyi ya. Sejak semula, dan ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Ingat, apa yang dari iblis semuanya tidak ada kebenaran. Kalau Tuhan Yesus adalah terang, si iblis itu gelap. Ya, itu. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dusta ya. Terus kita lihat lagi gini. Seringkali kita ini disesatkan oleh si iblis. Si iblis itu tidak mencipta. Dia tidak punya kuasa untuk mencipta. Tetapi dia menggunakan ciptaan yang ada untuk menyesatkan kita. Misalnya begini saudara. Ciptaan Tuhan ya. Alam, pohon, gunung. Pokoknya sesuatu yang menurut kita, wah luar biasa. Bukan manusia nih yang buat. Nah, kita berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang kita sembah, dan iblis mulai membisiki di kita ya, itu disembah, itu luar biasa. Mulailah kita menyembah mulai kita disesatkan dengan menyembah alam ciptaan. Satu hal lagi saudara, misal di roh, iblis itu mendustai manusia. Manusia itu pengennya nih serba instan. Seperti misalnya gini, pengen jadi cepat kaya. Kamu harus nyembah kepada siapa? Pada apa? Nanti kamu bisa cepat kaya. Dan menurut manusia yang tidak mengenal kebenaran, dia tidak ngerti bahwa di dalam iblis tidak ada kebenaran. Dia ikutlah menyembah, dan jadilah kita punya iman sesat. Imannya kita jadi sesat, jadi percayaan kita tuh disesatkan gitu ya. Saya bersyukur, saya pernah cerita di sini. Ada seorang anak Tuhan, orang Kristen. Dia diajak sama teman-temannya pergi ke suhu atau apa namanya? Pokoknya ke orang pinter lah, orang ramal gitu. Nah, dia cuma nemenin. Nah, waktu si suhu itu lihat dia, kamu nggak bisa kesini, saya nggak bisa lihat kamu, di dalam kamu ada terang. Itu berkali-kali saudara. Itu seorang ibu-ibu. Ada juga seorang laki-laki muda, dia baru lahir, dia diomong lagi. Padahal dia tidak minta untuk diramal, dia diomong lagi sama orang pintar lagi bahwa di dalam dia ada terang. Nah, kita harus tahu bahwa di dalam si jahat tidak ada kebenaran. Jadi dia itu si jahat itu tidak bisa melihat sebenarnya anak Tuhan yang sungguh-sungguh ya. Jangan sampai kita disesatkan ya. Nah, saya kemarin hari Minggu hari Minggu itu saya nengok seseorang yang sedang sakit ya, bukan orang Cirebon. Nah, orang sakit itu dia waktu dia masih sehat, dia itu sering bicara soal firman. Pokoknya
tentang firman lah. Dia kepengen dia itu didengar. Pokoknya kalau kita lihat gitu ya, benar-benar yaitu ini anak Tuhan berbobot gitu ya. Nah kemarin saya nengok gitu ya bersama suami saya, dia teman suami saya. Waktu ditanya apa yang dirasakan, saya lupa sambil ngapus air mata, nangis terus, nangis ngusap-ngusap air mata terus. Yang dirasakan apa dia jawabnya lupa. Ke dokter siapa dia jawabnya lupa. Kemana lupa semua. Jadi akhirnya saya tanya, karena saya tanya sama dia gitu ya, ini siapa? Maksudnya saya nunjuk sama suami saya, tapi dia tahu si A disebutin namanya gitu ya. Terus saya lihat foto-foto keluarganya, terus saya tanya, itu anaknya siapa-siapa aja? Yang ini kayaknya si A, yang ini kayaknya si B, dia lupa tinggalnya di mana, dia kesasar-sasar gitu ya. Terus jawaban dia, udahlah saya nih putus asa, saya putus asa, saya putus asa. Berkali-kali mulutnya mengucapkan putus asa, putus asa. Dan kita ngomong-ngomong sama dia ya. Terus saya tahu dia itu takut. Lalu saya dipanggil sama istrinya, suruh mendekat, suruh kepada istrinya. Terus istrinya ngasih tahu bahwa suaminya itu ada ngerti ya? Soalnya nah, dia bilang putus asa gitu ya. Terus apa yang diputus asain kita nggak berani nanya gitu ya. Apa yang kenapa? Nggak tahu lah. Pokoknya saya putus asa. Berkali-kali ngomong putus asa. Nah, jadi saya teringat akan semua ketakutan. Suami saya kan nggak tahu nih. Suami saya cerita. Saya juga ngalamin seperti kamu, kata suami saya. Ketakutan, saya ketakutan karena saya dibilang ada tumor ada di pankreas katanya. Saya bayangannya, nah mulai itu suami saya membayangkan seperti mamahnya, seperti mertua saya gitu ya. Mertua saya kan kena itu CA pankreas gitu ya. Dan saya juga takut. Tapi setelah saya dengar firman, saya sadar, kata suami saya. Di rumah sakit saya sadar, Tuhan saya ini punya Tuhan itu. Sekarang saya berseru kepada Tuhan. Nah, saya lihat dia gitu. Saya lihat suami saya, kok suami saya lagi angkat tangan berdoa dan menangis gitu ya. Saya lihat di situ, aduh Tuhan terima kasih, Tuhan jamah dia gitu ya. Seperti itu dia cerita sama si engkau itu ya. Terus engkau itu dengerin dianya dengerin dia. Nah, terus sekarang kalau kita lihat ya, iman itu kan kalau takut kan harus lawan dengan iman. Iman itu adalah kekuatan dari kerajaan Allah. Ketakutan itu kekuatan juga, tapi dari kerajaan kegelapan. Iman ini membuat kita masuk ke dalam kerajaan Allah dan kita lihat apa yang kita mau gitu ya. Kita bawa dengan iman itu jadi dalam hidup kita. Nah, kalau ketakutan itu kekuatan dari kerajaan gelap ya. Ketika kita takut, kita sudah masuk ke dalam area kerajaan gelap. Nah, ketika kita lihat kerajaan gelap, kita tanpa kita sadari kita masuk dan kita ambil, kita bawa yang kita takutkan. Makanya seperti Ayub 8 ayat 25, Ayub 3 ayat 25. Jadi semua yang kita takutkan itu yang menimpa kita. Juga apa yang
karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi iman itu bisa jadi daging, bisa jadi nyata ya, iman. Ketika kita sungguh-sungguh memegang iman sampai akhir. Kalau kita takut dan membiarkan terus-menerus ketakutan itu dalam hidup kita, kita terus-menerus seperti duduk di kursi yang goyang-goyang gitu ya, kursi yang enggak kuat, bisa runtuh kursinya lama-lama, saking takut saudara, saking takutnya ya. Itu kita tidak mau seperti itu. Ketakutan juga bisa menyebar, ya, seperti ke 10 pengintai ya. Terus ada ketakutan, kita dengar pandemi ini takut. Nah itu nyebar tuh ke orang. Terus teror menyebar. Nah sekarang kalau kita lihat nih ya, 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Jadi kita tahu ya, yang diberikan Allah kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau kita tahu bukan roh ketakutan, tapi kita kadang-kadang, saya bilang kadang-kadang aja, kita kadang-kadang takut gitu tuh. Semestinya kita nggak mau, sebab bukan dari Allah gitu tuh, bukan dari Allah ya. Yang mengerti tentang saya pada ketawa. Nah terus di sini dia, Tuhan itu memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban. Kita tahu cara kerjanya si jahat, si iblis itu berlawanan. Jadi kalau Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan, kalau iblis itu menyerang apa yang Tuhan berikan pada kita, karena iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kalau Tuhan memberikan kita kekuatan, iblis memberikan kita ketakutan untuk melumpuhkan kekuatan kita ya. Jadi iblis itu memberikan ketakutan kepada kita untuk apa? Untuk kekuatan kita ini dipatahkan, kekuatan kita dilumpuhkan. Nah terus kalau Tuhan memberikan kepada kita kasih, cara kerja iblis berlawanan, kasihnya kita ini dicuri. Jadi kita kehilangan damai sejahtera karena sebentar saja kita baper jadi marah gitu ya. Nah mencuri kasih, terus mencuri akan ketertiban. Ketertiban tuh gini, menurut ketertiban tuh gini, kamu harus tertib ya. Tertib tuh buat saya nih pemikiran. Kita kalau lagi takut boro-boro mau berpendapat, boro-boro mau ngomong yang gimana gitu ya, yang harus kita lakukan boro-boro. Bis kacau pokoknya sih ya pikiran kita nih. Jadi dibikin sedemikian rupa pikiran kita jadi nggak jernih lagi ya. Itu karena takut. Karena takut. Padahal Tuhan memberikan kita kasih dan ketertiban, memberikan kita kekuatan. Jadi kita harus senantiasa ikat. Jangan mau menerima apa yang bukan dari Tuhan. Kita kan seringkali doa begini, semua roh-roh yang bukan dari Tuhan aku tolak dalam nama Yesus. Ya kan suka begitu. Tapi kita enggak nyadarin bahwa roh ketakutan juga bukan dari Tuhan. Kadang-kadang kita lupa, iya ya itu roh ketakutan juga bukan dari Tuhan. Seperti itu ya. Nah terus kalau kita lihat lagi ya, adanya ketakutan itu membuat firman tidak bisa bekerja. Adanya ketakutan membuat firman yang orang itu, yang saya tengok itu sudah ngerti banyak tentang firman, tetapi karena ketakutan firmannya, imannya tidak bisa bekerja. Dia harus dikembalikan lagi gitu. Dia harus dikembalikan lagi. Jadi kita ini seumpama orang yang berdiri di atas batu karang kan. Kita berdiri di atas batu karang. Nah terus kalau kita berdiri di atas batu karang, kita lagi enak-enak nih berdiri di atas batu karang, kita dengar auman singa.
ya, singa ompong, aum mengaum ya. Ketika kita dengar ya, mulai gemeterlah kaki kita. Saya nih belum pernah lihat orang yang kakinya gemeter itu belum pernah. Tapi saya punya sahabat di Jakarta. Dia paling takut ketinggian. Jadi ketika dia naik di ketinggian, saya baru lihat orang yang kakinya gemeter kayak gitu tuh, kakinya aja loh yang gemeter ketakutan. Jadi saya ingat, iya ya, orang kalau dengar auman singa udah kekuatannya udah melemah gitu. Kekuatannya udah lemah. Cuma dengar auman singa, perkataan setan. Kita ada firman seperti ini. Markus 4 ayat 24a. Loncat dulu ya. Markus 4 ayat 24a. Lalu Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Waktu kecil, saya sering dengar cerita-cerita termasuk tradisi ya, cerita-cerita tradisi dari orang tua, dari nenek moyang, dari segala macam. Nah, saya dengarnya dari paman saya, bukan dari papi mami, bukan, dari paman saya, terus dari orang yang mengasuh saya, ceritain tentang kota ini, tentang spirit-spirit yang ada di kota ini. Sampai yang belum pernah dengar, dan saya namanya juga anak kecil ya, percaya. Nah, setelah percaya, saya mulai kelas SMP, SMA, saya punya kakak misan itu suka ngajak saya nonton, dan hobi saya termasuk nonton film yang horor gitu tuh. Nah, udah itu berlalu. Setelah saya nikah, mulai saya sadar ada roh ketakutan dalam diri saya. Suatu saat saya ketemu dengan hamba Tuhan. Saya cerita tentang ketakutan saya. Hamba Tuhan itu bilang gini, ada roh kematian di dalam kamu. Hah, kata saya, roh kematian, pikir saya. Saya bayangannya roh kematian, waktu pertama kali saya pikir, kenapa disebut roh kematian gitu ya, saya nggak ngerti gitulah. Setelah waktu saya renungkan roh kematian apa? Saya ingat iman, firman bisa mati, karena saya takut. Karena saya waktu itu diliputi ketakutan. Sungguh saya benar-benar diliputi ketakutan. 2 tahun yang lalu terjadi. Jadi saudara harus mengingat bahwa jangan ada ketakutan. Ketakutan tiap orang kan beda masalahnya ya. Ketakutan saya ada sendiri gitu tuh. Jangan sampai, karena itu ada roh kematian menurut hamba Tuhan itu ya. Jadi kita jangan hati-hati dengan apa yang kita dengar, karena itu membuat kita meragukan firman, apakah Tuhan mengasihi saya. Dan yang harus senantiasa kita ingat bahwa Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan amat sangat mengasihi kita. Harus selalu diingat. Jadi kalau saudara ingat Tuhan mengasihi saudara, saudara bisa bangkit. Kalau saudara meragukan akan Tuhan mengasihi saudara, itu membuat kita seperti Hawa. Hawa itu kan diperdaya ya, Hawa itu diperdaya oleh si iblis, dan dia mulai meragukan apakah Tuhan itu benar mengasihi saya atau enggak, karena buah ini satu-satunya kenapa enggak boleh dimakan. Padahal maksudnya buah itu ada di situ, Tuhan punya maksud. Jadi kalau kita mendengarkan apa yang orang yang Tuhan taruh di atas kita, otoritas di atas kita, dia ngomong apa, kita harus perhatikan dan kita harus taat, karena itu melindungi kita. Jadi ada batasan-batasan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Jadi kita harus benar-benar hanya berpegang teguh pada firman, supaya kita enggak tergelincir karena berdiri di atas batu karang, mulai takut, lama-lama kepleset, jatuh ya, terus hanyut. Kalau hanyut tuh enggak kerasa saudara, kalau hanyut tuh lama-lama ada di sana gitu ya, seperti itu ya. Nah, kita harus usir ketakutan dari hidup kita. Kalau kita usir ketakutan dari hidup kita,
maka kita ini mempunyai kekuatan dalam menghadapi hidup. Ya, hidup tuh nggak mudah, apalagi sekarang ini. Tapi kalau kita mengusir ketakutan, kita berpegang teguh pada iman percaya kita, jangan mau digoyahkan ya. Kita akan berani menghadapi hidup, mempunyai kekuatan dalam menghadapi hidup. Kita mau menjalaninya dalam kasih Tuhan, menjalani dalam kasih Tuhan sehingga hidup kita tenang. Hidup tuh paling enak, tenang, tentrem, enak itu benar-benar enak ya. Kayak ada lagu apa ya, yang tetap tenang, tinggal dan percaya, itu ada lagu itu kan ya. Nah, karena kita harus hati-hati dengan apa yang kita dengar ya. Ada pintu jendela, ada jendela dalam hidup kita yang tempo hari Ibu Nani pernah ngomong, salah satunya tuh itu ya telinga ya, terus mata juga ya. Setan, karena setan itu datang tidak langsung kelihatan wujudnya, dia datang dengan diam-diam menyelinap dan mendekati kita. Nah, kita tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita ya, sehingga kita mau hidup dan menikmati menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita saja. Itu yang saya bagikan. Tuhan memberkati. Saudara, jadi roh ketakutan itu membunuh ya. Membunuh apa? Tadi waktu Ibu Abigail mengatakan bahwa pada suatu saat dia didoakan oleh seorang hamba Tuhan, lalu dikatakan ada roh kematian dalam hidupmu ya. Dia takut. Roh kematian apa? Yang diartikan adalah roh ketakutan itu bisa membunuh. Membunuh apa? Tadi sudah dikasih tahu, membunuh iman, membunuh pengharapan, membunuh semua apa yang menjadi cita-cita kita dan iman kita. Jadi sangat berbahaya. Jadi kita harus percaya. Dilawannya dengan apa? Saudara, dilawannya dengan firman ya. Oleh karena itu belajarlah memperkatakan firman. Misalnya kamu lagi ketakutan menghadapi sesuatu, kamu harus katakan tidak. Contoh sehari-hari saja. Suatu saat, kan tadi dikatakan tentang jendela ya, jendela mata, jendela mendengar. Suatu saat ada orang mengatakan begini, kamu di rumah sendiri apa nggak takut? Gitu ya. Saya bilang enggak ada ketakutan sama sekali. Selesaikan. Tapi karena itu perkataan sudah masuk dan saya dengar. Suatu saat saya mau masuk rumah nih. Itu ada perasaan takut. Itu ada suara itu bisa masuk dalam diri saya dan mengatakan, kamu sendirian, apa enggak takut? Saya pikir, loh kok bisa ya? Kan itu sudah selesai. Cuma saya sekedar mendengar dan selesai. Sudah enggak mikirin lagi. Terus saya juga sudah ngomong, enggak. Saya sudah tolak mengatakan tidak. Tapi kenapa? Begitu saya masuk bisa, itu suara bisa kedengaran lagi. Saudara tahu, iblis itu kalau memberikan roh ketakutan tidak sekali. Dia itu orangnya gigih. Yang namanya roh ketakutan. Iblis itu selalu gigih. Kamu dengan cara ini kamu gak bisa jatuh, aku akan berikan yang lain. Aku akan berikan yang lain. Aku akan berikan yang lain. Kalau bisa kita semuanya itu bisa dibunuh. Hati-hati ya. Jadi dengan cara kita memperkatakan firman, itulah yang akan membuat kita bisa hidup di dalam kemenangan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami tahu bahwa roh ketakutan tidak pernah kami undang Tuhan. Tetapi kami tahu roh ketakutan selalu ada di depan pintu hati kita. Roh ketakutan selalu ada di mata kita, di pintu-pintu mata dan telinga. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami mau tutup semua pintu-pintu ini
dari semua yang tidak baik, yang ingin mengetok pintu dan membuka dan masuk mempengaruhi akan semua kehidupan kami, sehingga membunuh akan segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Bapak, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami pergumulan Tuhan. Banyak sekali saat-saat ini ada roh ketakutan untuk masa depan, ada roh ketakutan dalam menghadapi perekonomian, menghadapi keuangan, menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi suami, menghadapi akan sakit penyakit. Tuhan, roh ketakutan ini selalu mengejar kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menutup pintu-pintu daripada setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya. Kami menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Tetap kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Buat seluruh rakyat Indonesia ini. Engkau taburkan roh pengertian. Tidak diberikan roh provokasi, tidak diberikan roh ketidakpuasan. Engkau berikan damai sejahtera. Engkau berikan Tuhan tidak gampang dihasut, melainkan mereka berpikir yang jelas dan terang. Engkau tahu keadaan perekonomian, Engkau tahu keadaan BBM yang naik, Engkau tahu semua peraturan yang saat ini diberikan oleh pemerintah. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah memberikan hikmat kepada Bapak Presiden dan semua stafnya. Engkau memberikan kebijaksanaan yang daripada-Mu untuk mengatur bangsa ini, bagaimana baiknya bangsa ini diatur. Bapak, kami berdoa, kami hanya berdoa buat Bapak Presiden dan semua stafnya untuk mengatur keadaan bangsa dan negara kami dengan sempurna yang berasal daripada-Mu. Biarlah semua kebijaksanaannya pas di hati-Mu ya Tuhan. Ini doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berdoa buat cuaca yang saat ini tidak menentu Tuhan. Kami berdoa saat ini biarlah Engkau sendiri yang akan terus beracara atas hidup kami. Kami mau menyerahkan akan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Beracaralah untuk keadaan cuaca di dalam dunia ini Tuhan. Sehingga benar-benar kami dapat mengatasi akan segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Oleh karena itu saat ini kami minta di dalam nama-Mu. Biarlah Kau beri daya tahan tubuh yang luar biasa buat kami. Memasuki tubuh jasmani kami. Dan bersenyawa dengan seluruh elemen-elemen yang ada dalam tubuh kami. Sehingga kekuatan dan kesehatan yang dari surga kami terima. Sehingga apapun yang Kau izinkan terjadi tidak akan mempengaruhi tubuh jasmani kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat lawatan. Buat tuaian jiwa-jiwa Tuhan, baik di Indonesia maupun di seluruh bumi. Kami percaya Tuhan ada perkara-perkara yang ajaib terus Engkau akan lakukan. Beri kemampuan dan kekuatan untuk lawatan terjadi di mana-mana. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu pengurapan ini adalah meterai cinta yang Kau berikan buat kami. Biarlah semua janji-janji atas hidup kami, pernaungan yang daripada-Mu, penyertaan yang daripada-Mu,
turun atas kami, atas mata kami Tuhan, atas telinga kami ya Tuhan, atas bibir mulut kami dan hati kami Bapa. Biarlah hati kami dan seluruh indera kami ini ada dalam kontrol yang daripadamu. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan dalam hidup kami. Semua roh ketakutan yang ada Engkau hancurkan dalam hidup kami. Dan biarlah tangan kami adalah tangan yang diurapi, tangan yang sudah Engkau tetapkan menjadi tangan yang melakukan segala sesuatu dan menghasilkan buah yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Berkati kaki kami ya Tuhan. Biarlah kaki kami ini berjalan dalam rencana-Mu yang amat mulia. Hari ini Tuhan, semua pekerjaan kami, apa yang kami akan lakukan, kami persembahkan kepadamu. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.